Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, channel yang membahas seputar pertanian dan manfaat alam sekitarnya. Oke pemirsa, di sini yaitu saya akan membahas tentang tanaman cabai, yang mana di sini tanaman cabai sudah mulai fase-fase generatif atau masa pembungaan macam ini ya sahabat tani ya. Dan di sini tanaman tersebut menurut saya kurang subur ya. Tapi di sini alhamdulillah sudah membuahkan pertumbuhan yang sangat subur macam itu. Tapi menurut saya kurang subur. Nah, makanya dari itu kita sebagai pecinta tanaman, kita harus betul-betul merawat tanaman tersebut supaya menghasilkan pembungaan dan pembuahan yang sangat luar biasa hasilnya. Dan di sini nanti yaitu tidak usah membeli pupuk-pupuk yang sangat mahal ya sahabat tani, karena pupuk zaman sekarang sudah melampau harga. Tapi di situ terkadang kita sebagai petani tidak menghasilkan pembungaan dan pembuahan yang sangat maksimal. Tanpa kita membeli pupuk-pupuk yang sangat mahal, cukup bahan sederhana, bahan dapur, cukup bisa yaitu membuahkan hasil yang maksimal ya sahabat tani. Karena apa? Karena saya sudah sering mengaplikasikan pada tanaman walaupun dalam polybag seperti macam ini ya. Pembungaan dan pembuahannya sangat-sangat luar biasa. Asalkan dengan konsisten rutin kita mengaplikasikan bahan-bahan tersebut ya sahabat tani. Apapun tanaman kalau kita rawat dengan rutin, dengan konsisten, insya Allah akan berbuah lebat. Oke sahabat tani, tidak usah berpanjang lebar. Di sini nanti yaitu saya akan memupuk tanaman cabai, yang mana di sini sudah mulai yaitu fase pembungaan dan pembuahan ya. Tapi di sini ada kendala, yang mana di sini adalah terserang oleh daun keriting macam ini ya. Nah, ini nanti bisa pulih kembali normal ya sahabat tani, jangan khawatir. Tanpa kita beli pupuk-pupuk yang sangat mahal, bahan-bahan sederhana, tanaman cabai yang keriting macam ini nanti bisa akan pulih dengan seketika. Pokoknya simak terus video ini sampai selesai dan jangan di skip biar kakak paham, karena banyak penonton yaitu menonton video itu kebanyakan di skip tapi tidak menghasilkan apa-apa ya sahabat tani. Pokoknya tonton terus sampai habis karena durasi ini tidak sampai 10 menit. Oke, apa saja bahannya, langsung saja kita mengeksekusi bahan-bahannya ya sahabat tani ya. Nah, ini bahannya pemirsa. Di sini bahan pertamanya saya menggunakan yaitu dari garam dapur ya sahabat tani ya. Nah, tanpa kita beli pupuk-pupuk kimia sangat mahal, cukup kita hanya menggunakan yaitu bumbu dapur alias garam macam ini ya sahabat tani. Ini juga bisa menyuburkan tanaman di fase-fase vegetatif bahkan di fase generatif. Dan kelebihannya juga ya sahabat tani, garam ini juga bisa mencegah tanaman cabai yang terserang oleh daun keriting. Karena apa? Karena tanaman daun keriting itu ya sahabat tani, itu bisa disebabkan dengan hama 3 macam seperti hanya apit, strip tungau ya sahabat tani. Dan ada kalanya banyak sekali terserang oleh jamur-jamur patogen yang terserang pada akar ya, apalagi di musim hujan macam ini tanaman cabai itu sangat-sangatlah rentan pada hama ya sahabat tani. Makanya kita mencegah bahan-bahan dari sekeliling kita untuk mencegah yaitu hama pada tanaman ya sahabat tani, cukup menggunakan yaitu dengan garam. Nah, dan selanjutnya di sini bahan keduanya saya menggunakan yaitu Sasa yang harga 5.000 ya sahabat tani, boleh bermerek apa saja, yang penting adalah micin atau Sasa. Ajinomoto juga enggak masalah ya sahabat tani ya. Karena Sasa atau micin ini ya sahabat tani mengandung kalium yang sangat tinggi, yang mana di situ juga sangat dibutuhkan nutrisi pada tanaman, apapun tanaman ya sahabat tani, tidak hanya tanaman cabai ini boleh mengaplikasikan dengan Sasa. Memang berbentuk ini bukanlah pupuk, ini adalah bumbu masak, tapi ini sangat-sangat luar biasa, yang mana membantu membeli pupuk-pupuk kimia sangat mahal ya sahabat tani. Di sini alhamdulillah saya sering mengaplikasikan walaupun terdengar sistem kocor atau dengan sistem penyemprotan ya sahabat tani ya. Tapi di sini nanti yaitu saya akan melakukan pengocoran. Ini tadi saya sudah isi ya sahabat tani ya. Nah, tadi saya sudah isi penuh ya. Nah, ini ada airnya, sudah penuh airnya ya sahabat tani ya. Tadi ngambil air dari sini. Oke, langsung saja kita cara mengaplikasikan ya dari bahan tersebut, yaitu hanya cukup 2 macam ya sahabat tani, garam dan micin. Alhamdulillah sangat-sangat membantu membeli pupuk-pupuk kimia yang sangat mahal. Nah pemirsa, di sini saya cukup menggunakan air sedikit ya untuk melarutkan dari kedua bahan tersebut macam ini ya pemirsa ya. Di sini dalam tangki 20 liter ini saya menggunakan yaitu tangki 20 liter ya. Saya cukup menggunakan garamnya ya. Pada tanaman cabai itu
6 sendok ya pemirsa ya. Nah 1 2 3 4 5 6 sendok makan ya sahabat tani ya. Nah dalam tangki 20 liter. Ya di sini saya menggunakan micin atau sasa atau Ajinomoto, boleh bermerek apa saja ya. Di sini dalam tangki 20 liter saya cukup menggunakan, yaitu dari sendok makan ini hanya cukup menggunakan 4 sendok ya pemirsa ya. Nah 1 2 3 4, lalu kita larutkan terlebih dahulu, kita aduk-aduk, saya betul-betul larut ya pemirsa ya. Nah, oke sudah larut ya pemirsa ya, lalu kita masukkan. Nah ini ya pemirsa ya, tadi garam sama micinnya saya masukkan dalam tangki 20 liter ya. Nah. Oke, penuh ini pemirsa. Nah penuh, langsung dikocorkan ya pemirsa. Oke pemirsa, langsung dengan sistem pengocoran macam ini ya. Nah kira-kira 1 gelas macam ini ya. Nah kita kocor dengan rutin macam ini, kira-kira 1 gelas, dan diaplikasikan yaitu 1 minggu 1 kali, 1 minggu 1 kali ya sahabat tani, atau bahkan 2 kali nggak masalah, tapi saya mengaplikasikan 1 minggu sekali ya pemirsa ya. Nah macam ini. Nah udah selesai ya sahabat tani ya pengocorannya tanaman cabai menggunakan micin dan garam. Di sini 200 batang ya pemirsa ya. Saya menggunakan micin dan garam 1 minggu sekali, 1 minggu sekali. Manfaatnya adalah untuk menyuburkan tanaman dan juga bisa mencegah datangnya jamur apalagi di musim hujan ya sahabat tani ya, dan juga bisa mencegah tanaman cabai tersebut oleh terserang daun keriting. Alhamdulillah saya sudah mengaplikasikan, sangat terbukti hasilnya. Oke ya sahabat tani ya, hanya itu informasi saya, cukup hanya oke sahabat tani ya, hanya itu yang saya bisa sampaikan. Semoga video ini bermanfaat, karena tak ada ilmunya bermanfaat kecuali berbagi. Dan di sini saya bukan berniat menggurui, mari kita belajar bersama-sama. Oke sahabat tani, cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.